Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah multimedia, Bapak Agus Salim STMkom, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa. Pada saat ini sedang menempuh semester 6, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu presentasi tentang teknologi multimedia. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Indah Sundari. Yang kedua ada rekan saya, Anita. Yang ketiga ada Pratama Putra. Yang keempat ada Yahya Rindika. Dan yang terakhir ada Tony Guntur. Adapun presentasi kali ini kami buat menggunakan aplikasi multimedia yaitu Canva. Presentasi kali ini terdiri dari 12 slide, yang dimana masing-masing slide berisi poin-poin yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok 6. Yang pertama ada definisi teknologi multimedia yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu teknologi multimedia? Pasti teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata multimedia. Adapun pengertian dari teknologi multimedia yaitu teknologi multimedia merupakan perpaduan dari teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan teknologi elektronik. Perkembangan serta pemanfaatan teknologi multimedia banyak digunakan hampir di seluruh aspek kegiatan. Selanjutnya, apa itu multimedia? Multimedia itu berasal dari dua kata. Yang pertama multi dan media. Multi artinya banyak dan media berarti sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan. Jadi multimedia ini adalah penggunaan beberapa media yang berbeda untuk menggabungkan dan menyampaikan informasi dalam bentuk teks, audio, grafik, animasi, dan video. Baik, saya akan menjelaskan mengenai beberapa ahli yang mendefinisikan multimedia. Yang pertama yaitu Roche pada tahun 1996, di mana menyebutkan bahwa multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Sedangkan menurut MC Comic tahun 1996, multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Sedangkan menurut Robin dan Linda pada tahun 2001 menyebutkan bahwa multimedia adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan video. Sedangkan menurut Turban dan kawan-kawan pada tahun 2002 menyebutkan bahwa multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit dua media input atau output. Media ini dapat berupa audio seperti suara, musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Sejarah digitalisasi multimedia. Digitalisasi multimedia bermula pada tahun 1983 sampai dengan 1986 dengan kemunculan Pewtron. Sehingga Knight Ridder membuat sebuah proyek yang memberikan akses berita kepada khalayak sebelum berita tersebut dicetak pada koran. Berita yang ditampilkan merupakan berita dari Miami Herald and Association Press, namun Pewtron terpaksa harus ditutup pada 31 Maret tahun 1986 dikarenakan tidak memberikan profit apapun setelah 6 tahun penelitian dan 3 tahun beroperasi. Selain itu, dalam mengakses Pewtron diperlukan perangkat khusus seperti terminal dan keyboard.
Pada tahun 1988, World Wide Web mulai berkembang dan memunculkan banyak pionir laman berita dari berbagai media berita. Contohnya seperti CNN, The Chicago Tribune, dan News and Observer. Koran Inggris The Daily Telegraph mengikuti tren yang ada dengan meluncurkan Electronic Telegraph pada November tahun 1994. Electronic Telegraph menjadi koran berbasis daring pertama di Eropa. Publikasi daring mulai mengikuti ritme dari publikasi cetak yang terbit setiap hari. Perkenalkan, nama saya Pratama Putra Nugroho. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya yang bernama Anita. Kategori multimedia. Pengertian multimedia content production adalah penggunaan beberapa media, teks, audio, grafik, animasi, dan video yang berbeda dalam bentuk menyampaikan sebuah informasi ataupun menghasilkan produk multimedia. Contohnya seperti video, audio, film, musik, game, entertainment, dan sebagainya. Multimedia communication adalah penggunaan media atau massa, contohnya seperti televisi, media cetak, radio, internet, yang digunakan sebagai mempublikasikannya, menyiarkan atau menayangkan, dan mengkomunikasikan materi-materi periklanan, publikasi, berita, entertainment, pendidikan, dan sebagainya. Karakteristik multimedia. Multimedia mempunyai dua karakteristik, yaitu bentuk linear dan bentuk non-linear. Bentuk linear atau pasif adalah sebuah struktur multimedia di mana penggunaan bernavigasi sesuai urutan dari satu frame atau bit informasi ke yang lainnya. Bentuk non-linear atau interaktif adalah struktur multimedia di mana penggunaan bernavigasi secara bebas tidak dibatasi oleh rute yang ditentukan. Perkenalkan, nama saya Yahya Rendika Putra Effendi, Teknik Informatika semester 6. Saya akan menjelaskan pengertian penerapan multimedia. Penerapan multimedia menurut Vaughan 2004 P4 dalam kehidupan sehari-hari manusia, yaitu dalam bisnis. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, periklanan, demo produk, database, katalog, instant message, dan komunikasi jaringan. Tidak ketinggalan video konversi yang berkemungkinan adanya tatap muka tanpa harus berada di dalam suatu yang sama. Dengan adanya aplikasi multimedia inilah perusahaan dapat menjalani bisnisnya dengan lancar. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tony Guntur Saputra dari Teknik Informatika. Saya akan melanjutkan presentasi yang dimana telah dipresentasikan oleh rekan saya Yahya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang objek-objek multimedia, di mana objek-objek multimedia itu terbagi menjadi beberapa bagian, di mana ada teks, image, animasi, audio, video, dan yang terakhir interaktif link. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari beberapa bagian. Yang pertama ada teks. Teks sudah pasti banyak dikenal semua orang. Teks menjadi dasar pengolahan kata dan kalimat serta informasi berbasis multimedia. Penggunaan teks dalam produk multimedia perlu memperhatikan beberapa hal seperti hypertext, text style, text searching, hingga ekspor dan impor teks. Baik, selanjutnya image. Image yang dimaksud adalah still image yang bisa berupa foto atau gambar. Image ini memiliki orientasi visual di mana image mampu menyajikan fenomena yang tidak mampu dihadirkan secara langsung. Contoh, ingin memperlihatkan foto planet-planet yang tentu saja tidak mungkin diperlihatkan secara langsung.
Selanjutnya ada animasi. Animasi merupakan olahan gambar yang lebih lanjut di mana gambar tersebut dapat bergerak. Animasi lebih menekankan pada pembuatan ilustrasi visual oleh manusia yang dibuat menggunakan software dengan bantuan komputer. Konsep animasi ini banyak digunakan untuk pembuatan film, kartun, serta simulasi visual sebuah fenomena yang memiliki proses atau tahapan. Selanjutnya ada audio. Audio mampu menyajikan materi pembelajaran dalam bentuk suara atau lisan. Penggunaan audio, terutama musik pada multimedia, dapat menekankan sebuah gambar atau video kejadian tertentu. Juga dapat digunakan sebagai background atau sound effect. Selanjutnya ada video. Video juga merupakan gambar yang bergerak, namun video kebanyakan berupa gabungan hasil tangkapan kamera serta juga dapat menggunakan animasi yang digabungkan mengikuti narasi atau storyboard. Berikutnya yang terakhir ada interactive link. Interactive link ini mampu menjadikan produk multimedia yang dihasilkan menjadi media pembelajaran interaktif. Link interaktif ini mampu menghubungkan satu objek ataupun tampilan layar dengan objek atau tampilan layar lainnya. Menurut Luther dalam Stopop, penggunaan link interaktif dalam produk multimedia dapat berupa button atau tombol, menu, dan hypertext. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari segi penyajian materi maupun penyampaian materi. Presentasi kali ini kami ambil dari beberapa referensi website yang nanti akan kami perlihatkan di akhir video. Mudah-mudahan video ini juga dapat mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata kami kelompok 6 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.